Ya, hari ini adalah pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar terkait dengan algoritma, sorry, variabel. Ya, kita akan belajar tentang variabel. Sebelumnya Brian sudah pernah dengar soal variabel. Pernah, pernah, Hmm, suaranya mungkin ini ya, hilang lagi ya, nggak pernah, kedengeran. pernah. Oh iya, udah pernah pasti ya, karena udah pernah coding. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang variabel, khususnya yang digunakan di bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Nah, kita nanti ada pengerjaan proyek ya, diskusi, ya, diskusi proyek sederhana, ya, namanya kalkulator biro perjalanan untuk menghitung jumlah apa dana yang dibutuhkan gitu untuk kalkulator. Nah, jadi nanti kita akan saling tolong menolong. Maksudnya kita akan bekerja dalam tim gitu, membantu satu sama lain ya. Ya, jadi siklusnya itu sama seperti di kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya kita itu punya sebuah startup misalnya, terus kita punya klien, klien minta kita untuk buat sesuatu ya. Kita di sini dilatih untuk, oke, tunggu dulu. Kita dilatih untuk memecahkan masalah gitu, mengikuti apa permintaan klien ya. Contohnya di sini kita mengerjakan proyek kalkulator perhitungan biro. Iya, halo, selamat malam, Gen. Selamat Juga bergabung. Iya, gimana kabarnya, Gen? baik-baik saja, Kak. Oke, iya Gen, tadi kakak sudah jalan nih penjelasannya. Jadi ya materi kita pada hari ini tuh menjelaskan variabel. Mungkin kakak ulang sedikit ya. Jadi kita membahas tentang variabel ya. Kita akan belajar tentang variabel dan kita akan mendiskusikan proyek sederhana namanya kalkulator biro perjalanan kayak gitu. Ya, nanti kita akan bekerja secara kelompok ya. Artinya kita saling tolong menolong satu sama lain. Nah, apa sih tujuannya? Ya, di sini kita belajar untuk memecahkan masalah selayaknya kita itu adalah kita punya customer atau kita punya klien gitu dengan permintaan tolong dibuatin aplikasi kalkulator gitu. Kita belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, ini aturannya mungkin ya selama diskusi jangan diam aja karena terkadang kita punya ide-ide gagasan yang bisa untuk membantu mengembangkan proyek. Ya, dan juga nanti harus saling mendengarkan satu sama lain kalau misalnya ada pendapatnya Brian buat Gennady, sebaliknya juga, dan jangan mengkritik tapi memberikan alasan. Misalnya nih, Brian nggak setuju kalau Gennady buat variabel namanya apa gitu. Terus jangan hanya dikritik tapi berikan alasannya kenapa Brian nggak setuju. Ya, kayak gitu aja mungkin untuk aturannya. Nah, nanti kita akan menulis program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan ya, dengan kalkulator. Nah, ini deskripsi proyeknya ya, contohnya ya. Jika Anda atau adik-adik ini mengetahui harga tiket dan jumlah wisatawan, maka adik-adik bisa menghitung total harga paket tamasya rombongan. Ya, kayak kemarin misalnya kita kan udah pernah ngerjain tuh di platform ya. Kalau misalnya untuk hitung apa ya harga rental, tiket rental atau apa gitu kemarin kan. Itu berarti kalau kita udah tahu berapa harga satuan dan berapa jumlah keseluruhannya kan berarti tinggal dihitung. Seperti ini. Oke, ya. Kita kemarin kan udah belajar tuh gimana fungsi untuk menampilkan tulisan pakai print dan juga untuk menghitung ya menggunakan perkaliannya. Di sini kan contohnya nih ada nama keluarga pemandu gitu yang menggunakan biro perjalanan yang akan kita buatkan kalkulatornya ya. Jumlah orangnya itu ada 18. Nah, harga per orangnya kan 1.990.
Maka untuk mendapatkan total harganya, kita tinggal mengalihkan gitu. Untuk mencetaknya kita gunakan perintah print. Nah, tapi ada kelemahannya nih dari penulisan kode program yang seperti ini. Karena artinya kalau kita mau menuliskan, kan ini rombongan tamasya kan nggak cuma satu rombongan ya, akan banyak sekali rombongan. Jadi kalau kita nulisnya kayak gini nanti print Williams, print harganya, nanti ada lagi rombongan lain mungkin keluarga Dahlia, keluarga Mawar kayak gitu kita nulis print itu akan banyak sekali. Dan tentunya ini tidak bisa digunakan sama karyawan ya. Yang tahu kan cuma programmer ya, nulis kode program gitu. Makanya kita buatkan aplikasinya gitu, otomatisasi, otomatisnya seperti itu. Nah, ini nih kalau misalnya kita nulis printnya satu-satu nih, ada perhitungan 1, perhitungan 2 sampai perhitungan 18 kan akan panjang sekali kode programnya gitu. Akan panjang banget kode programnya, makanya kita akan sederhanakan ya. Makanya ya, kita butuh program universal yang dapat bekerja dengan data yang berbeda. Ya, maka akuntan akan menggunakan hanya program ini ya. Jadi kita persingkat alurnya seperti ini. Program menerima data yang diperlukan dari pengguna, ya, inputannya gitu. Nama bironya, jumlah orangnya, dan jumlah harganya tadi, ya. Kemudian data yang diinput itu nanti akan dihitung oleh program, dihitung oleh sistem, dan program atau sistem akan mencetak hasilnya sebagai output. Itu alur berpikirnya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bahwa variabel adalah alat untuk menulis kode universal ya. Tadi universal artinya eh, datanya itu fleksibel, bisa dirubah-rubah. Enggak, kita nulis satu-satu, print gitu terus. Dan yang kedua, kita akan mempelajari cara memprogram input pengguna. Ah, kenapa kita belajar ini? Ya, supaya orang yang bukan programmer itu bisa gitu, bisa menggunakan sistemnya. Yang terakhir berkenalan dengan kemampuan platform untuk melacak nilai variabel. Ya, tapi kita mau ulasan dulu nih. Ulasan itu kita mengulas apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Kakak akan menguji ingatan adik-adik tentang pelajaran sebelumnya. Ada di sini yang masih ingat soal algoritma. Sorry. Kenapa algoritma? Soal, iya benar, algoritma bahasa pemrograman. Boleh angkat tangan ya, atau boleh langsung open mic-nya. Algoritma itu langkah-langkah sistematis dan logis yang Ya, berurutan untuk oke. menyelesaikan suatu masalah. Benar. Algoritma adalah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Bagaimana dengan bahasa pemrograman? Siapa yang em, bisa menjelaskan? Oke, silakan. Ini Almira. Almira, oke. Mau pekan lalu nggak masuk ya Almira ya? Atau ini sebenarnya Aisyah? Cuman pakai akun. Aisyah yang Arasi, Oh, Kak. beda Itu ya? namanya nggak bisa diganti. Oke, aman. Oke, tadi Almira ya, Almira selamat bergabung. Tadi mau menjelaskan ya tentang bahasa pemrograman atau ada yang lain yang bisa? Kalau nggak bisa kita next aja ya. Atau bisa silakan Almira atau Brian silakan. Boleh. Tadi kan algoritma tuh katanya urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu buat uh, memberi instruksi kepada komputer. Iya, benar. Bahasa pemrograman itu yang memberikan instruksi pada komputer. Oke, terima kasih Brian. Ya, ini dia. Algoritma adalah urutan tindakan, ya. Kalau bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin, benar memberikan instruksi, dan program itu adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman, seperti itu. Ya, nah,
ada aturan dalam bahasa Python gitu. Kemarin kan ya, aturannya itu ada aturan awal, komando awal pada program yang harus ditulis pada bagian awal baris. Kemudian ada aturan ketertiban, komando-komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis ya. Kemudian ada aturan desain kode. Ya, adik-adik tidak boleh mengganti huruf kecil dengan huruf kapital ya. Kemarin kita udah ngerjain kasus ya, Kak. Kalau misalnya harusnya ditulis pakai huruf kecil ya nggak boleh pakai huruf kapital kayak gitu. Dan aturan-aturan lainnya. Nah, apa itu fungsi? Kemarin pekan lalu kita kan udah belajar satu fungsi. Ada yang masih ingat kita belajar fungsi apa? Print Kak. Iya, bener banget ya. Jadi pekan lalu kita udah belajar fungsi print. Print itu adalah fungsi untuk mencetak output atau data. Ya, benar. Kita udah belajar tentang fungsi print, fungsi siap pakai yang digunakan untuk mencetak data. Ya, contohnya seperti ini, print hello world. Nah, parameter apa yang dapat dicetak dengan print? Nah, ini parameternya. Parameternya, argumennya fungsi print dapat menerima kata, angka, dan ekspresi aritmatika ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar juga tuh hitung-hitungan, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Nah, dan juga bisa menghasilkan output gitu. Nah, apakah mungkin untuk mengatur urutan operasi Anda sendiri? Ya, tentu saja bisa ya. Jadi di dalam fungsi print itu kita bisa melakukan kalian, pembagian, mencari bilangan bulat, dan sisa bagi dilakukan terlebih dahulu. Aturan-aturan perhitungan atau perhitungan itu bisa kita lakukan, misalnya mau penjumlahan dulu atau perkalian dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke topik baru hari ini ya. Tadi yang baru bergabung, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang variabel. Seperti itu. Apa itu variabel ya? Variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Kalau masih pusing, kakak biasa gunakan analoginya variabel itu seperti sebuah wadah. Misalnya lemari, ya. Lemari atau box deh, box itu kan adalah sebuah wadah gitu, di mana datanya adalah isinya, isi dari boxnya. Nah, variabel itu ada namanya ya. Variabel itu ada namanya. Misalnya, kita kasih nama box buku. Ya, otomatis isinya, isi dari variabel tersebut tidak tidak mungkin isinya itu hal-hal lain ya selain buku. Jadi seperti itu. Nah, ini jika adik-adik ingin menggunakan variabel dalam suatu program, yang diperlukan adalah buat variabel dengan menamainya dan menentukan nilai variabelnya ya. Seperti kakak bilang tadi, kalau misalnya kita mau buat variabel itu, nama variabelnya harus berkaitan juga dengan apa nilai dari atau apa data dari variabelnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Contohnya variabel itu seperti apa? Ya, di sini contohnya kita buat variabel namanya itu jam. Jam adalah nama dari variabelnya. Kemudian isinya otomatis kalau kita ngomongin jam isinya harus nilai ya. Isinya harus angka kan pasti jam 1 sampai jam 12 gitu. Jadi di sini isinya angka 6 atau nilainya 6. Nah, selanjutnya kita juga punya variabel nih namanya menit. Menit nilainya ya angka juga pastinya 42 menit gitu. Nah, di sini ada perintah untuk menampilkan tulisan. Kemudian, ya, kita lihat nih di dalam tanda petik ya. Kalau misalnya outputnya itu berupa string atau tulisan, kita harus berikan tanda petik ya. Kemarin kan Brian notice tuh, oh ternyata nggak ada bedanya petik satu dengan petik dua ya. Kita bisa pakai petik satu ataupun petik dua. Kita lihat di sini area yang ada tanda petiknya untuk menampilkan tulisan dan di sini ada pemanggilan variabel. Jadi, ketika kita panggil nama variabelnya ini, nanti kira-kira tampilnya apa?
Siapa yang tahu? Apakah tulisan jam? Kan ini udah ada tulisan jam nih. Kalau yang dalam tanda petik berarti dia bentuknya outputnya tulisan. Ya, jadi nanti yang akan tampil itu nilainya, nilai dari jamnya. Untuk mengatur nilai variabel, adik-adik perlu menggunakan operator penugasan. Operator penugasan itu apa? Operator penugasan itu adalah, ya, yang kita lihat ini adalah tanda sama dengan. Ya, harus digunakan operator penugasan ya untuk memberikan nilai pada variabel jam atau variabel yang kita buat. Sehingga kalau misalnya kita print jam, itu yang keluar adalah nilai atau data yang tersimpan di dalam variabel jam. Gitu. Nah, operator penugasan ini ya dapat mengubah nilai dari variabel yang ada. Maksudnya gimana mengubah nilai dari variabel yang ada? Kita kan udah tulis tuh jam, nilainya 6. Kemudian, jika kita menuliskan lagi jam dengan nilai 7,5, berarti kita sudah melakukan update data atau perubahan data. Ya, maka ketika kita mau mencetak print dalam kurung jam, bukan nilai 6 ini lagi yang tampil, tetapi yang tampil adalah nilai 7,5 atau nilai baru yang kita sudah buat. Oke, kakak mau cari dulu tools untuk coret-coretnya nggak ada ya. Oke. Hmm, kita lanjut aja dulu. Oke. Nah, selanjutnya, nama apa yang bisa diberikan untuk variabel? Nah, ini ada aturannya juga ya. Adik-adik dapat menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Nama variabel apapun harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Nama variabel tidak boleh cocok dengan perintah bahasa dan nama cadangan lainnya. Misalnya, kita nggak boleh buat variabel namanya print gitu. Kita nggak boleh buat karena itu ada di dalam bahasa pemrograman kayak gitu. Nanti programnya bingung, compilernya bingung, yang mana yang mau dijalankan ini gitu. Nah juga penulisan variabel itu tidak boleh pakai tanda-tanda misalnya pakai tanda seru, tanda-tanda lainnya simbol-simbol kayak gitu. Ya. Ini ada contoh penulisan nama variabel yang buruk ya. Misalnya ini di kolom pertama ya. A sama dengan 56. Num sama dengan 1,34. Programmer lain tidak akan mengerti apa yang tersirat dalam variabel ini ya. Karena kita kan bekerjanya, nanti kita bekerja di pemrograman itu secara tim ya. Kalau misalnya Brian buat nama variabel seperti ini, Aisyah nggak ngerti. Ah, ini maksudnya apa? Makanya tadi kakak bilang nama variabel harus merepresentasikan isi dari variabelnya. Seperti itu. Dan juga tidak boleh membuat variabel dengan eh, tulisan yang atau namanya panjang banget, terlalu panjang. Itu nggak nggak bagus atau ya nggak disarankan. Nah ini contohnya, contoh pembuatan nama variabel yang bagus. Nama keluarga, harga tiket, jumlah siswa, di mana nilainya itu sesuai dengan nama variabelnya. Mudah dimengerti tujuan penggunaan variabelnya, seperti itu. Ya. Selanjutnya ini kita akan belajar tentang tipe data. Sebelumnya udah ada yang tahu tentang tipe data itu apa? Boleh banget bantu jelasin. Oke, silakan. Langsung open mic aja. Yuk, ada yang udah tahu? Belum ya? Ini kan data. Belum, Kak. Oke, belum. Oke ya. Ya. Tipe data. Data yang disiratkan oleh nama variabel bisa terdiri atas jenis yang berbeda. Ya, kita tahu 3 jenis seperti itu.
Nah, mungkin adik-adik kemarin sudah menggunakan sebenarnya tipe data, cuman enggak enggak ngeh gitu. Ini tipe data apa yang dipakai? Kemarin kita gunakan tipe data integer untuk menulis bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu menggunakan tipe data namanya integer. Kemudian ada bilangan desimal yang pakai koma-koma tuh. Ya, atau bukan bilangan bulat, itu pakai tipe data desimal. Kita juga sudah menggunakan tipe data string kemarin ya, di mana ya kita pakai tipe data string itu untuk menulis output yang di dalam tanda petik tuh. Di dalam tanda petik kan ada tulisan yaitu menggunakan tipe data string. Operasi yang berbeda dapat diprogram dengan tipe data yang berbeda. Jadi disesuaikan gitu. Kayak tadi tuh misalnya jam. Kan itu jam 4, menit ke 42. Ya, itu dituliskan atau tipe data yang digunakan pada data tersebut, pada variabel tersebut adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya nih. Ya, ini tentang tipe data numerik. Ya, tipe data angka ya. Ada 144. 144 itu bilangan bulat. Maka, dia merupakan tipe data integer. Kemudian di tabel kedua, 48,3 ini merupakan bilangan desimal. Ya, bilangan desimal itu biasanya kita gunakan namanya tipe data float. Float. Nah, begitu juga di dalam sini ada operasi perkalian 2 kali 11 yang merupakan operasi perkalian dari bilangan bulat ya. Sehingga nama tipe datanya integer dan yang di baris terakhir itu ada perkalian bilangan bulat dengan bilangan desimal yang hasilnya desimal. Itu disebut dengan tipe data bilangan desimal atau float gitu. Nah, di sini ada tipe string. Ini kan tipe numerik. Di sini ada tipe string. Apa sih itu str, 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 str? Str itu artinya string. Jadi, semua data yang dituliskan di dalam tanda petik itu namanya tipe data string ya. Jadi dia itu teks gitu. Dia nggak akan bersifat angka walaupun adik-adik tulis angka 256, adik-adik tulis angka 15.05 bla 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 itu tetap dihitung sebagai tipe data string karena berada di dalam tanda petik seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang variabel dan tipe data? Gimana? Aman? Aman kita bisa Aman, lanjut? Kak. Oke. Oke, kalau aman kita next aja selanjutnya. Et, et. Nah ini. Wah, kenapa ini? Ya, tadi kita sudah sampai di sini keterusan rupanya. Oke. Ya. Jadi ini contoh kode programnya. Program menghitung gaji karyawan selama masa kerja. Apa yang akan dicetak oleh program? Nah, kalau kemarin misalnya kita mau melakukan operasi perhitungan itu udah langsung kali-kaliin aja nilainya, ya di sini kita nuliskan dulu variabelnya. Jadi ada variabel namanya gaji harian dengan nilai data 1000. Kemudian ada variabel namanya hari dengan nilai datanya 22, yang dimana 1000 dan 22 ini adalah tipe data integer. Dan juga di sini ada variabel yang namanya total. Variabel total ini digunakan untuk menampung hasil perhitungan dari gaji karyawan yang mana nilainya 1000 dengan jumlah hari atau hari yang nilainya 22. Nah, kira-kira kalau misalnya kakak print total, itu hasilnya berapa? Udah tergambar nggak hasilnya itu apa? Bingung? Bingung ya? Oke, jadi kalau misalnya di print total ini, isinya itu sama dengan 1000 dikali 22. Cuman bedanya di sini yang dikalikan itu adalah nama variabelnya.
Kok bisa nama variabel dikalikan? Bisa ya, karena di dalam variabelnya itu sendiri kan ada nilainya. Jadi sama aja kayak kita ngalikan 1000 dengan 22. Ya, nanti hasilnya 22.000 seperti itu. Itu sama aja kalau misalnya kita tulis 1000 print 1000 dikali 22 gitu. Cuman kita gunakan variabel. Loh, bukannya tambah ribet ya, Kak? Enggak. Sampai di sini mungkin kita mikirnya masih ribet, tapi untuk eh, apa program yang lebih panjang ini justru memudahkan. Nah, ini lagi ada lanjutannya ya. Program menghitung gaji karyawan selama masa kerja. Majikan yang licik memutuskan untuk menipu karyawan dan mengubah pembayaran untuk 1 hari kerja. Apa yang akan dicetak oleh program? Apa yang akan dicetak oleh program? Ini kan kita udah nulis nih, gaji harian sama dengan 1000. Tapi di bawahnya lagi kita tulis lagi nih, gaji hariannya sama dengan 500. Yang dikalikan ini 1000 dikali 22 atau 500 dikali 22? Ayo, siapa yang tahu? 1000 kali 22 nggak, Kak? Oke, kita buktikan ya, kata Aisyah 1000 kali kedua dua. Yang lain, gimana? Ada argumen lain? Kayaknya yang 500 dikali kedua-dua karena update baru. Oke, kita lihat ya di sini perbandingan. Jadi Aisyah bilang yang 1000 ya, Gen bilang yang 500. Oke, jadi yang dikalikan adalah yang mana nih? Yang dikalikan adalah yang 500. Ya, benar ya katanya Gen, karena ini adalah nilai terbaru, artinya sudah diupdate gitu. Jadi kan di atas ditulis nih 1000, tapi ketika kita tuliskan lagi variabel yang sama dengan nilai yang berbeda, maka yang digunakan itu adalah variabel yang paling baru, yang nilai yang paling baru atau data yang paling baru. Itulah gunanya kita pakai variabel karena datanya bisa terus diupdate seperti itu. Jadi kalau kakak mau buat lagi gaji hariannya di bawahnya 100, ya yang dikalikan nanti yang 100. Seperti itu. Oke. Nah, ini kesimpulannya untuk bagian topik variabel ya. Ingatkan lagi ya, kalau variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Kedua, operator penugasan atau yang kita kenal sebagai sama dengan itu diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada kini atau yang update. Kayak tadi ya, eh, di apa namanya gaji harian itu gitu. Kemudian yang ketiga, variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Kita tahu tipe data numerik dan string. Tadi ya, variabel itu dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Ada yang string dan ada yang tipe data numerik. Itu ada integer maupun ada desimal. Seperti itu. Nah, oke adik-adik silahkan membuka platformnya ya. Link platformnya tadi udah kakak kirimkan di grup, masuk dengan akunnya. Kalau Almira gimana? Udah punya akun untuk akses ininya belum ya kayaknya ya. Untuk akses platform Algonova. Jadi kita mengerjakan tugasnya di platform seperti itu. Saya lupa itu lupa catat info login saya pas itu. Oh, lupa ya. Tunggu ya, kakak cariin dulu. Nih, kakak akan taruh ini di komentar, di chat maksudnya. Oke, nanti kakak kirim juga di grup. Ya, silakan ya. Kakak kasih waktu 15 menit untuk adik-adik ngerjain dulu bagian pertama ya, yang bagian pertama dulu. Nanti ada waktu lagi untuk mengerjakan bagian kedua. Oke, ya silahkan. Terus kembali kakak mau ganti share screen-nya juga.
Almira, kalau ada kendala, ya bisa open mic atau tuliskan kendalanya di chat ya. Karena Almira kan baru gabung, mungkin banyak yang nggak dipahami, nggak dimengerti gitu. Boleh banget. Ya, silahkan. Ya, kita kerjakan dulu yang bagian pertama tuh, ada 12 poin. Maksudnya ada 12 soal gitu. Silahkan dibaca. Gak apa sampai dulu 15 menit. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada kendala boleh langsung ngomong. Kak, aku kesulitan jawab soal yang ini. Gimana nih? Oke, ini udah nomor 4 ya. Di sini nomor 4 udah mulai mengerjakan kode program. Kita diperintahkan untuk memperbaiki kesalahan dari kode programnya. Mira keluar dari. Ini aman ya, nggak ada kendala.
Oke. Gimana? Adik-adik udah sampai di mana nih? Ada yang terkendala, ada yang kesulitan? Ya, kurang lebih masih ada 7 menit ya waktu yang tersisa untuk mengerjakan soal di Meet ini ya. Nanti kalau belum selesai bisa banget dikerjakan setelah Zoom berakhir. Silakan diselesaikan. Oke, nomor 5. Berarti mungkin udah pada lewat ya ini nomor 5-nya. Tuh masih ada salah. Kira-kira apa? Kak, yang nomor 4 itu Smith-nya yang diganti, Kak. Ya, nomor 4. Iya, Kak, Smith-nya yang diganti, Kak. Selain speednya tuh kakak tadi udah berubah ini tuh. Hmm, Gini kak tampilannya tadi bukan ya, bukan ini ya. Ya, jadi ada Smith-nya dan juga kalau nggak salah itu bagian print pemandunya. Sesuaikan aja dengan kode kakak yang ini. Kebetulan kakak udah kerjain tadi. Kakak udah Oke, lupa Kak. juga tadi. Kok ya, soal sebelumnya seperti apa. Oke, Kak. Thank you, Kak. Iya, gimana Aisyah sama Brian udah sampai nomor berapa nih? Kayaknya udah selesai ya? Hampir nih. Kalau ini kita tinggal pulang. Nah, Ah, ini nomor 5 saya udah bener. 41498. Tapi dia nggak mau koreksi. oke, mungkin ada kesalahan penulisan programnya yang ini tadi kan ada spasinya tuh di sini tuh.
Dihapus spasinya di sini. Ya. Kemudian, oh hasilnya udah muncul ya. Tapi nggak mau coba disesuaikan aja sama nomor 4 atau nomor 5? 5 ya? Nomor Ya, coba disesuaikan aja sama ini. saya pakai Iya, harus sama ya variabelnya. Jumlah harus sama. Apanya tuh? Ya, diperhatikan nama variabelnya. ini yang masih gak bisa. 41498 Masih udah keluar total harganya. udah keluar 41498. Penulisan kode programnya udah kayak gini nggak? Atau Udah diperhatikan? 369. Karena memang biasa tuh kalau nggak, karena kan penilaiannya ini ya otomatis ya. Biasa kalau nggak sama persis gitu dengan sistemnya gitu, bisa nggak? Udah langsung. Iya. Ya di sini kakak kasih keluar aja. Oke. Oke, mungkin 1 menit lagi boleh. Oke, gimana sekarang? Udah, ya ini waktunya udah lebih dari 15 menit ya. Nanti kita kerjain lagi di akhir sesi gitu. Kita selesaikan yang lain-lainnya. Kita masuk lagi ya, karena habis ini ada topik baru gitu. Oke, jadi em, kita balik dulu ke perhatiannya ke meet-nya. Nanti soalnya kita kerjakan lagi setelah ini supaya kita bisa kejar ya. Baik, ya. Kita langsung masuk aja ke topik terbaru ya. Tadi udah disebutkan ya di awal kalau kita mau belajar ya topik barunya itu tentang input data ya. Gimana
eh kalau kita membuat sistem itu untuk bisa dipakai sama karyawan, jadi nanti dari sisi karyawan bisa menginputkan data. Ya, oke, apa itu input data? Ini kan proyek yang kita buat ya. Mari kita kembali ke program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan proyek kita. Kita akan memprogram input data baru tanpa harus mengubah kode programnya. Ya, di sini kita belajar fungsi baru, yaitu fungsi masukan atau input. Input ini adalah fungsi untuk memasukkan data dari keyboard. Jadi nanti dari sisi pengguna gitu bisa memasukkan data dari keyboard. Nggak melulu kayak tadi kan kita nulis misalnya data nama keluarga itu kita ketik langsung di kode programnya. Nah, kalau menggunakan fungsi input ini nanti inputnya bisa ditulis lewat keyboard gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada variabel namanya nama keluarga. Kemudian kita berikan perintah input atau fungsi input. Jadi dalam fungsi input ini kita tuliskan, ini bukan data ya, tapi ini adalah petunjuknya. Masukkan nama keluarga manajer. Artinya nanti pengguna bisa memasukkan nama keluarga manajernya ya. Jadi nanti setelah muncul outputnya di bawah itu bisa diketik ya, Williams gitu. Bisa diketik oleh pengguna. Begitu juga dengan nama kota. Sehingga ya ketika di print atau ditampilkan outputnya dengan memanggil nama variabelnya, kota, dan nama keluarga, itu outputnya akan menampilkan sesuai data yang dimasukkan di nama keluarga dan nama kota. Nah, gini. Input untuk memasukkan data dari keyboard. Hasil ini adalah variabel. Input adalah algoritma atau fungsi yang untuk membaca datanya. Frasa yang dalam tanda petik itu namanya petunjuk. Misalnya nanti kita buat variabel namanya piring, input. Ya, piringnya mau diisi apa? Kita kasih petunjuk, isi dengan nama makanan, kayak gitu. Nah, ya, di sini ada contoh kode program, add service. Meminta inputan, di mana inputan yang harus dimasukkan adalah harga layanan tambahan. Kemudian di sini ada total sama dengan 2.500 ditambah data inputan yang dimasukkan ke variabel add service. Ketika kita print total harga, apa yang akan tampil? Ya, ternyata ada error. Ternyata tampil error. Kenapa error? Ya, ini perlu diperhatikan juga. Jadi, fungsi input itu hanya menerima data yang sifatnya string atau str. Apa tadi itu tipe data string itu buat apa? Yuk, masih ingat? Kan ada 3 tuh tadi. Tipe data string itu buat nulis apa? Kalau integer kan bilangan bulat. Kalau string apa? Apa, Gen? Gimana? Aisyah? Ya, boleh jawab, boleh. Gen, silakan. Tadi mau ngomong. Yang string itu yang kalau kita print gitu dia udah gak hasil kalkulator lagi karena udah namanya udah kayak gitu, gak di kalkulator lagi. Oke, ya. Jadi kakak luruskan ya. String itu adalah tipe data untuk teks atau tulisan yang ditandai dengan tanda petik. Jadi kalau kita nulis data, kita kasih tanda petik, itu tipe datanya string atau tulisan. Nah, input
Fungsi input ini atau masukan dari keyboard itu hanya menuliskan tipe data string. Jadi dia cuma bisa menerima teks, dia nggak bisa menerima angka gitu, nggak bisa menerima bilangan bulat. Dia cuma bisa menghasilkan atau menerima data yang sifatnya string. Ya, jadi at service ini cuma bisa menerima tipe data string. Sementara pada variabel total, ini kan mau ngitung tuh 2500 dikali dengan data yang dimasukkan oleh pengguna pada variabel at service. Tapi karena datanya itu string, sedangkan 2500-nya ini adalah integer, kita kan nggak bisa kalikan tuh. Kita nggak bisa kalikan angka dengan teks. Kita nggak bisa kalikan, maka muncul error. Seperti itu. Maka dari itu, kita rubahlah tipe data string ini menjadi integer. Caranya dengan fungsi integer atau fungsi str. Apa sih itu? Fungsi integer, ya, mungkin harus dipahami. Fungsi integer itu gunanya adalah untuk merubah tipe data yang bukan integer atau tipe data string berubah menjadi integer. Kan tadi inputannya ini sifatnya string ya, atau tulisan, atau teks. Kita mau rubah supaya dia menjadi integer, supaya bisa dikalikan sama 2500. Makanya kita kasih di sini perintah fungsi namanya in, kemudian dimasukkan nama variabel yang mau dirubah datanya menjadi integer. Ya, sampai di sini sudah paham atau masih bingung? Ah, nggak ngerti Kak, maksudnya gimana gitu. Paham, Gimana? Kak, paham. Paham ya? Gimana Brian? Oke, aman? Oke, Gen aman, Gen? Aman, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Nah, sehingga ya setelah kita rubah tadi kan, udah dirubah tuh jadi integer, berarti dia bisa dikalikan karena nilainya udah sama-sama bilangan bulat ya. Sehingga setelah dikalikan baru bisa keluar harganya. Ya, di sini contohnya nih, si pengguna itu memasukkan nilai 300. Nilai 300-nya disimpan ke dalam variabel at service. Kemudian karena 300-nya integer dirubah menjadi integer. Karena nilainya tadi string dirubah menjadi integer terus dikalikan. Dan ini hasilnya. Udah benar. Oke. Hmm. Ya, benar ya tadi untuk mengonversi ya. Kalau kita mau ubah jadi string ya kita pakai str. Kalau mau ubah jadi integer kita pakai int seperti itu. Disimpulkan ya. Ya, oke. Kesimpulannya, fungsi input digunakan untuk input data dari keyboard. Artinya kita bisa memasukkan nilai nggak di kode programnya, tapi di outputnya langsung kita ketik dari keyboard. Kemudian hasil dari fungsi input adalah variabel string. Ingat ya, fungsi input itu yang kita masukkan dari keyboard itu selalu string. Sehingga kita kalau misalnya itu angka, kita butuh tadi itu yang namanya int gitu. Fungsi int untuk merubah stringnya jadi integer. Ya, untuk beralih dari tipe string ke integer ya, nih pakai fungsi int. Oke, kalau gitu kita next lagi kita kembali ke, nah di sini kita langsung kerjain aja gitu. Kita masih punya waktu 30 menitan ya. Ya harusnya 30 menitan untuk ngerjain soal. Kita sekarang fokus ke soal-soal. Gitu. Kita kembali aja ya. Tadi kan mungkin yang tadi udah selesai semua kah soalnya? Adik-adik gimana? Yang soal pertama. Udah sampai di mana? Brian udah sampai nomor berapa tadi? Tugas yang sebelumnya? Aku masih di nomor 6 tadi, Kak. Nomor 7. Oh, nomor 6. Brian berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oke, kalau Gen berapa Gen? Nomor 7, Kak.
Oke, kalau gitu kita selesaiin dulu yang itu ya, kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama, nanti kita beralih ke soal berikutnya. Sudah di nomor 7. Oke, belum, kakak belum. Share screen-nya. Oke, kakak periksa dulu, Mira. Oke, oke. Di sini perintahnya adalah, perintah soalnya itu, ya terkadang bila perjalanan menjual tur last minute. Ini adalah tur dengan diskon 35%. Klien ingin membeli last minute tur ke pantai. Sebelumnya, harga adalah $56.720 tanpa diskon. Berapa yang harus dibayar klien sekarang? Hitung harga untuk last minute tour. Buatlah hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini petunjuknya. Ya, cepatnya kalau kakak langsung aja buat di sini. Print. Hmm, Kita masukkan di sini berarti harga baru. Ini petunjuknya dikalikan 35%. Berarti ini kalau 35%, di sini ini harganya 56.720. Udah ada yang selesai nih, nomor 7. Belum ya? Oke. Udah Kak, Udah? sudah Kak. Oke, nice. Dan udah selesai ya? Oke. Kita mau coba dulu eh, punyanya kakak gimana? Apakah ini benar? Wah, ada salah. Oh, 0,65 benar, bukan 0,5. Memang. Hmm. Nah, next question. Ini ya, kalau ini bagian kalian sendiri yang mana? Kak akan bantu untuk clue saja. Bintang 1, bintang 2, ada yang udah di bintang 2.
Ini permintaannya ada, ini ada clue-nya, harga satu. Ada total, kemudian ada print total. Sini ada clue-nya ya. Perintahnya adalah harga per malam di hotel dapat bervariasi tergantung pada hari dalam seminggu. Di hotel musim panas, malam dari hari Senin, biayanya adalah 2.100. 2.000, oh berarti ada dua harga. Ya, bentar. 2.100 dan 2.100 dan 2.850. Totalnya itu adalah perkalian dari harga satu, harga satunya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti harga satu dikali dengan 14, ditambah harga dua dikali dengan 1, 2, 3. Dengan Ada orang mau impor. Itu sana itu. Oke, mari kita cek. Nah, kalau masih ada yang kesusahan untuk di bintang kedua, ya ini. Jadi kita masukkan buat variabel harga satu, harga dua, variabel lainnya yang merepresentasikan soal. Ya, kemudian dikalikan harga satu dikali 4, harga duanya dikali dengan 5. Satu. Next soal bintang 3. Udah ada yang sampai di sini? Di bintang 3, ya ini diminta jalankan program dan periksa kode programnya. Setelah melihat cara kerja program, lanjut ke level berikutnya. Ya, oh nah ini dia tadi. Di bintang ketiga itu ya. Nah, itu tadi fungsi input tuh. Fungsi input itu seperti ini. Jadi kita bisa masukin dari keyboard datanya atau nilainya. Masukkan harga untuk satu tiket. Misalnya kakak mau 12.000. Ini, ya benar. Masukkan banyaknya turis. Misalnya ada 10. Nah, oke udah ada. Coba boleh eh, jawab ya. Udah ada yang sampai di soal bintang 3. Udah ya? Oke. Good. Ya, kurang lebih fungsi input itu seperti itu ya. Nanti di outputnya ada perintah untuk kita bisa memasukkan nilai.
Nah, kalau ini tugas dari kalian aja. Kakak mau pastiin dulu semuanya udah selesai untuk yang bagian 1 ini. Kan kita ada 4 ya. Tapi yang 2 itu kan tugas tambahan. Yang 2 wajib. Gimana? Aisyah udah selesai semua? Belum, Kak. Yang nomor Ada 6 bingung. kendala nggak? Nomor 6 bingung. Oke. Nomor 6 bingung katanya. Ya, ini adalah soal dari nomor 6. Ya, kita definisikan dulu. Kita masukkan atau kita tuliskan dulu variabel bagasi dengan nilai 890. Ya, kan di sini bertanya hitung harga penuh layanan. Sorry. Hitung harga penuh layanan dan hasil keluaran bertanda harga asuransi keluarga. Gunakan variabel dimanapun. Bisa. Kalau kakak buatnya seperti ini, jadi dibuatkan dulu variabel bagasi dengan nilai 890 bagasi yang hilang itu. Kemudian transportnya, kasus pembatalan penerbangannya itu 875. Ya, kasus sakit ya atau kesehatannya itu ada 1345 dan di sini kehilangan dokumen paspor 2195 dolar. Kemudian di sini kan kita diminta untuk sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Nah, karena 3 orang, makanya kita kalikan di total itu jumlah totalnya nih, bagasi, ditambah transport, ditambah biaya kesehatan, ditambah biaya paspor. Itu dikalikan 3 orang. Atau kalau nggak mau ditulis 3 kayak gini, ya kita bisa, tadi kan ada tuh variabel namanya orang. Sorry. Ya, orang kan sama dengan 3 gitu. Kalau kita nggak mau kalikan itu, ya udah kita kalikan ini dengan orang. Sama aja, karena orang isinya 3. Harusnya benar ya, harusnya. Nah, bisa kayak gini. Atau bisa langsung kita kalikan dengan angka 3. Seperti itu. Aisyah, udah paham atau masih bingung? Paham, Kak. Oke, udah paham ya? Kalau begitu boleh lanjut. Yang lain gimana? Udah aman semua kah? Gen sama Brian sama Almira? Kak, yang bintang ketiga itu Bintang ketiga ya? Bintang ketiga masih ada masalah ya? Oke, di sini. Hmm, itu emang kita bisa harus tulis angkanya gitu atau nggak perlu? iya, ya. Itu tadi kan kita belajar ya teorinya ya. Ada namanya fungsi input. Ya. Ada fungsi input. Fungsi input itu adalah fungsi di mana nanti ya kita itu atau pengguna itu bisa memasukkan nilai dari keyboard kayak gitu. Jadi nilainya berapa? Ya eh, terserah gitu, terserah dari orang yang mau menginputkan. Kayak misalnya gini nih Gen, misalnya kakak ini adalah seorang kasir gitu, kasir di penjualan tiket. Nah, kakak mau kasih tahu kalau harganya itu eh, satu tiketnya itu 12.000. Ya udah, ini itu kayak kalkulator gitu loh, Gen. 12.000. Nah, kalau misalnya harga tiketnya ternyata naik gitu, kita bisa tulis misalnya 15.000. Nah, 15.000. Nah, kakak mau tahu nih, masukkan banyaknya turis, ada berapa orang yang mau membeli tiket gitu. Misalnya ada 10 orang. Oke. Ya, jadinya artinya apa? Jadinya di sini kita memasukkan nilai 15.000 ini ke dalam variabel harga. Apakah itu menjadi nilai paten? Tidak ya. Karena
begitu ada inputan baru, maka nilai harganya ini akan mengikuti nilai baru gitu. Seperti itu. Begitu juga dengan orang gitu. Kalau orangnya ada 100 ya, nanti variabel orang ini akan menampung data terbaru yang dimasukkan melalui keyboard. Nah, makanya kita membutuhkan namanya variabel supaya variabel itu bisa diganti-ganti terus nilainya. Beda kalau print ya. Kalau print kan kita harus tulis tuh. Print. Kita harus ngitung misalnya. Hari ini ada harga tiketnya 15.000. Terus ada orang yang mau pesen apa? Mau pesen tiket 10. Nanti kalau ada orang yang mau beli lagi, kita nulis lagi, print kayak gitu. Jadi kan banyak banget kode programnya. Tapi dengan perintah ini satu kali aja. Itu tadi adalah perintah atau fungsi input. Ya, seperti itu. Nanti kalau adik-adik pakai fungsi input, kalau pakai fungsi input, ya kita bisa ngetikin nilainya dari keyboard. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita itu menginginkan nilainya itu adalah sebuah bilangan bulat atau angka, kita harus konversi menggunakan perintah atau fungsi in. Kalau kita mau rubah nilai integer jadi string, kita ubahnya pakai str gitu. Mungkin bingung lah kenapa di sini ada dua tanda apa kurung-kurung gitu kan? Kan fungsi itu identik ditulisnya seperti ini ya. Fungsi itu identik ditulis pakai tanda kurung. Nah, karena yang mau diubah jadi integer itu adalah inputan inputan yang dari keyboard, makanya kakak tuliskan lagi namanya fungsi bersarang atau fungsi di dalam fungsi. Nih, kakak tuliskan. Jadi yang mau diubah jadi integer itu adalah nilai inputan dari fungsi input, kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, gimana Gen? Udah aman atau masih bingung? Boleh banget bertanya lagi. Aman Gen? Aman, Kak. Oke. Ya, kalau gitu kakak mau lanjut aja nih ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Nah, kalau ini silakan adik-adik mungkin udah ada yang buka ya soal kedua, silakan dikerjakan juga. Ya, kalau yang gini-gini harusnya gampang ya. Mungkin di bagian seperti ini aja kakak jelasin. Di bagian nomor 4-nya gitu. Ini perintahnya. Sebelum mengeluarkan voucher perjalanan, Biro Perjalanan mengirimkan klien program untuk pengumpulan data. Ini tidak bekerja sekarang. Perbaiki kesalahan dalam operasi program. Ini harus bekerja seperti yang ditunjukkan pada gambar. Apa yang salah di sini? Coba kita jalankan. Oh, bad input katanya. Nah, di sini tuh salahnya di sini. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, di sini mari kita lihat. Oh, masih salah. Apa kira-kira salahnya? Nah, kita beralih ya ke soal bagian 2 ya. Di sini kakak lagi ngerjain nomor 4. Mungkin adik-adik juga bisa dulu ngerjain yang bagian keempat ini dulu ya. Sini kakak bahas dulu. Apa kira-kira kesalahannya di sini? Nah,
Wah, ini masih salah. Kira-kira apa yang salah di sini? Ya, kita harus memberikan tanda petik di sini ternyata kesalahan error atau error programnya. Karena dia itu teks, jadi kita harus kasih. Oke, jadi kita masukkan di sini apa yang diminta outputnya. Ya, katanya namanya John. Kemudian enter. Masukkan negara tujuannya, Perancis. Perancis tulisannya gini. Nah, masukkan musim. Musim jatuh. Musim jatuh. Ya, boleh ya kerjakan nomor empatnya. Ini sama-sama barengan sama kakak. Oke, kita cek apakah sudah benar. Sudah benar ya? Belum. John, Perancis, musim jatuh katanya. Permintaan John, terus jatuh. Oh, di sini ada kesalahan. Sorry, sorry. Udah benar. Nah, ya diperhatikan di sini. Bahkan ada spasinya tuh yang harus diperhatikan di sini bagian terkirim nih ya. Kan tadi itu nggak ada spasinya, ditambahkan spasi setelah tanda hubung. Oke, ya selanjutnya. Mungkin ini jaringannya Almira kurang bagus, kurang stabil, keluar masuk terus. Ya, nomor kelima. Kita jalankan. Ada bad input. Nah, kenapa ini? Salahnya di mana? Masih bad input. Ya, kan harganya 2.800. Gimana Brian aman? Udah selesai ya mungkin Brian ya? Wah, apa yang terjadi? Ulang aja. Ada hari. Oh, ya kita butuh ini. Mari kita lihat. 2.800 sama 5. Nah,
Udah ada yang benar nomor 5-nya? Ada kendala? Belum, Kak. Belum nomor 5-nya? Oke, nih. Nomor 5 itu tadi kita harus menambahkan petik ya. Kemudian menambahkan tanda buka tutup kurung. Ya, di sini ini apa? Ini untuk merubah nilainya menjadi integer. Kemudian tadi ada error lagi tuh, karena di sini ternyata kita belum masukkan perintah untuk merubah hasil stringnya jadi integer. Jadi kurang lebih gini, yang nomor 5. Nah, nomor 6 ini seperti apa? Ya, di sini ada clue-nya, di sini ada harga, ada bonus. Kemudian kita pakai perintah input. Input, masukkan. Ya, supaya nanti orang bisa masukin harga tiketnya. Kemudian setelah ini juga perlu untuk merubah hasil inputannya jadi integer. Kita pakai in, kemudian kita masukin harga. Variabel harga mau diubah menjadi integer. Ya, kemudian bonus. Kita buat lagi perintah input. Tulisannya, masukkan bonus untuk dihapuskan. Oh iya, seperti ini. Ya, kemudian kita rubah lagi ini menjadi integer. Kita rubah menjadi integer. Dan yang terakhir itu adalah perhitungannya. Ya, untuk ini hitungnya itu namanya total aja mungkin. Itu harga dikurang dengan bonus. Maka ketika kita print, ya, print harga diskon sama dengan total. Ya, kita coba. Ya, ini udah waktunya sudah mau berhasil. Kita masukkan harganya berapa tuh? 15.000. 15.000. Kemudian harga bonusnya ada 350. Nah, sudah benar. Ya, untuk nomor 6 seperti ini. Nomor 7, ini kurang lebih sama aja ya adik-adik. Jadi kita fokusnya di sini untuk menggunakan apa namanya variabel, kemudian kita fokus juga untuk menggunakan fungsi input dan fungsi untuk mengubah tadi nilai string jadi integer maupun nilai integer jadi string. Maka untuk soal-soal selanjutnya silahkan dibaca, dicermati baik-baik. Kita tidak akan jauh-jauh dari penggunaan itu tadi, penggunaan input, penggunaan variabel, penggunaan input khususnya untuk menghitung-hitung harga. Ya, jadi karena ini waktu kelasnya sudah berakhir ya, ini 20 lewat 30, jam 8, ya 8 lewat 30, kelas kita kan 90 menit. Oke, jadi adik-adik silahkan diselesaikan ya tugasnya, gitu. Diselesaikan tugasnya. Di sini juga ada tugas tambahan, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti, bingung, boleh banget hubungin kakak after class gitu. Kakak masih bisa
sampai jam 9 mungkin kalian masih bisa hubungin kalau misalnya butuh bantuan seperti itu. Silakan. Nah, mungkin untuk pembahasan soalnya sampai di situ aja. Gimana, ada pertanyaan sebelum kakak akhiri sesinya? Kak, Silakan. tadi kan yang nomor 4 itu dia ini kan Kak buat benerin sesuatu gitu. Iya benar, nomor 4 itu untuk perbaikin sesuatu. Oke Kak, thank you Kak. Oke, iya. Mungkin nanti di ini ya, dilihat ya, sesuai dengan soalnya seperti apa. Oke, masih ada lagi pertanyaan mungkin dari Brian, dari Aisyah. Ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, aman berarti ya. Atau boleh request misalnya, Kak, di pertemuan selanjutnya kita lebih sering aja, lebih fokus aja bahas soal-soalnya gitu. Biar kalau kelasnya selesai langsung selesai soal, boleh. Mau gitu? Ya, mana aja. Oke, kalau gitu karena kalian mungkin ada kegiatan lain ya setelah ini, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Kakak ingatkan kembali kalau butuh sesuatu, mau bertanya-tanya, silahkan melalui chat, boleh. Kakak masih terima chat. Oke, terima kasih yang sudah hadir di kelas. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, semangat belajarnya. Makasih semuanya, kakak izin untuk akhiri sesinya. Selamat malam. Thank you Kak. Oke, Terima kasih, Kak. dadah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Malam. Ya, sama-sama Brian. Selamat malam. Dadah, Gen.